Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nani Sugiyarti dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kali ini diskusi yang kelima, kita akan membahas tentang AI. Di era revolusi industri 4.0, penggunaan teknologi khususnya kecerdasan buatan atau AI telah menghasilkan revolusi di banyak bidang kehidupan manusia. Bersamaan dengan adanya kemajuan teknologi, penggunaan AI dalam pendidikan telah memberikan dampak signifikan, terutama pada pengembangan keterampilan berpikir. Kecerdasan buatan atau AI memungkinkan siswa untuk lebih baik mengelola pengalaman belajar mereka dan dengan menyediakan konten dan dukungan yang dipersonalisasi. AI atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Menurut dokumen UNESCO, kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan didefinisikan sebagai teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan kesetaraan pendidikan. AI dapat membantu sistem pendidikan menggunakan data untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan, terutama di negara-negara berkembang. Dalam penelitian Kamalov dan kawan-kawan tahun 2023 mengemukakan bahwa munculnya AI dalam pendidikan membuka serangkaian peluang dan aplikasi baru seperti pembelajaran yang dipersonalisasi, sistem pembimbingan cerdas, otomatisasi penilaian, dan kolaborasi antara siswa dan guru. Teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar, meningkatkan efisiensi, dan memberikan akses global ke pendidikan berkualitas. Namun ada risiko signifikan penyalahgunaan AI, termasuk kekhawatiran tentang privasi data, keamanan, bias, dan hubungan antara guru dan siswa. Untuk mengatasi masalah ini, literasi AI dan pendidikan etika harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Pendidik dan pembuat kebijakan dapat menggunakan kemajuan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan efektif yang memenuhi kebutuhan beragam pembelajar abad ke-21. Teknologi dalam pendidikan memang memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai alat bantu pengerjaan maupun sebagai alat belajar. Mengenai fenomena ChatGPT dan AI dalam pendidikan, ada beberapa pendapat saya tentang kelebihannya. Yang pertama adalah akses informasi yang cepat dan luas. Dengan AI seperti ChatGPT dapat memberikan akses yang cepat ke informasi dan solusi berbagai pertanyaan termasuk soal-soal matematika dan sains. Yang kedua adalah personalisasi pembelajaran. AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian pembelajaran mandiri. Dengan bantuan AI, siswa dapat belajar secara mandiri tanpa harus bergantung dengan guru. Kemudian yang keempat adalah pengembangan keterampilan teknologi. Dengan penggunaan AI dalam pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang sangat dibutuhkan di era digital. Di samping ada kelebihan, tentu saja dalam penggunaan AI ada kekurangan. Yang pertama adalah ketergantungan kita kepada teknologi, yang kemudian adanya keterbatasan pemahaman kontekstual di mana tentu saja jawaban yang AI berikan tidak selalu memahami konteks atau nuansa dari pertanyaan yang diajukan yang bisa mengarah pada jawaban yang kurang relevan. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya interaksi manusia, yaitu antara siswa dan guru. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah masalah etika dan privasi, di mana penggunaan AI dalam pendidikan menimbulkan pertanyaan tentang etika dan privasi, terutama terkait dengan data siswa yang dikumpulkan dan digunakan oleh AI. Kemudian pengalaman saya dalam memanfaatkan AI adalah memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran di kelas, seperti penggunaan ChatGPT untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit seperti matematika dan sains. Selain itu juga, saya mengarahkan siswa untuk menggunakan AI dalam proyek-proyek mereka seperti membuat video yang berkaitan dengan tugas yang diberikan, mencari wawasan yang terkait dengan materi yang relevan,
Pengalaman ini menunjukkan bahwa AI dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pembelajaran asalkan digunakan dengan bijak dan seimbang. Dalam video A Day Made of Glass 2, Ole Corning menggambarkan visi masa depan di mana teknologi kaca memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut teknologi yang kita temui dan memanfaatkan dalam video tersebut adalah: 1. Adanya layar sentuh dan display, di mana layar sentuh digunakan di berbagai perangkat seperti tablet, ponsel, layar besar rumah, dan di kantor. Kemudian ada jendela elektrokromik, yaitu jendela yang dapat berubah warna dan mengatur cahaya dan privasi. Yang ketiga, adanya permukaan antimikroba, yaitu dirancang untuk mengurangi penyebaran bakteri dan virus yang sangat berguna di lingkungan medis. Kemudian yang keempat adalah telemedicine, yaitu penggunaan teknologi kaca untuk konsultasi medis jarak jauh. Yang kelima, photovoltaics, yaitu panel surya yang terintegrasi dalam kaca untuk menghasilkan energi. Yang keenam, augmented reality, yaitu penggunaan tablet dengan kamera 3D untuk menambahkan konten relevan ke dunia nyata. Kemudian yang ketujuh ada e-learning, yaitu penggunaan layar kaca besar di ruang kelas untuk pembelajaran interaktif. Tentu saja saya sebagai pendidik harus mempersiapkan untuk menghadapi kemajuan teknologi yang pesat, seperti peningkatan keterampilan teknologi, kemudian integrasi teknologi dalam kurikulum, pengembangan materi pembelajaran digital, kolaborasi dengan ahli teknologi, kemudian adanya peningkatan infrastruktur dan pendekatan etis dan keamanan data privasi. Dengan persiapan yang tepat, pendidik dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, interaktif, dan efektif. Sampai jumpa kembali di sesi ke-6. Saya Nan Sugarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.